Ya, kembali lagi bersama saya Yohanan Ardika. Kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga, namun kaitannya dalam trigonometri ya. Di mana pertemuan sebelumnya pasti kalian telah membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, nah kaitannya dengan aturan sinus dan kosinus, kita bisa mencari luas segitiga. Nanti ada 3 kasus di sini. Oke, mari kita akan lanjutkan pembahasan kita. Luas segitiga. Luas segitiga dalam trigonometri akan ada 3 kasus. Yang pertama, dalam materi ini akan dipelajari bagaimana menentukan luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut di tengahnya atau diapit ya. Kalau kalian ingat, ini yang diketahui sama dengan aturan kosinus ya. Ingat-ingat, 2 sisi dan 1 sudut di tengahnya itu sama, yang diketahui itu sama dengan aturan kosinus. Oke, jadi biasanya ada satu soal itu ditanyakan sisi di depan sudutnya itu dengan aturan kosinus, terus kemudian ditanyakan luas segitiga tersebut, biasanya seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui 3 sudut dan 1 sisi atau rusuk dalam segitiga ya. Nah, di sini biasanya dalam buku paket, buku pelajaran atau itu bisa di soal pun bisa saja yang diketahui 2 sudut, hanya 2 sudut. Tapi di sini saya katakan 3 sudut. Kenapa? Karena dalam suatu segitiga, jika 2 sudut diketahui, maka sudut yang ini bisa kita cari, yaitu 180 dikurangi sudut yang diketahui ya. Misalnya sudut 1, ini sudut 2, sudut 1 tambah sudut 2 gitu. Jadi dengan minimal 2 sudut diketahui, kita bisa tahu pasti kita bisa cari 3 sudut yang lain. Maksudnya besar sudut yang ketiga itu artinya kita bisa tahu sebesar semua sudut dalam segitiga pakai sifat ini. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, kita bisa cari itu ya. Dan yang ketiga, dalam materi ini akan dipelajari bagaimana menentukan luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Nah, ini yang ketiga itu ketiga sisinya diketahui. Oke, ini akan kita pelajari. Ada 3 bahasan, masing-masing sama mencari luas segitiga, namun kaitannya dalam trigonometri. Mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama, ini ya, perhatikan segitiga ABC ini. Ketahui 2 sisi dan 1 sudut. 1 sudut yang diapit, oke, diketahui. Ini untuk ketika kita mencari luas segitiga, ketika diketahui 2 sisi dan 1 sudut, dan 1 sudut di tengahnya. Itu. Namun sebelum ke sana kok bisa tahu itu, nah saya akan terangkan sedikit ya, karena ini saya rasa cukup mudah, makanya saya berikan penjelasan tentang luas segitiga. Kalian ketahui yaitu setengah kali alas kali tinggi. Itu luas segitiga. Oke. Pada kasus ini misal kita bisa biar jelas enak ya, ini sengaja saya buat seperti ini. Kita buat alasnya adalah sisi B, di mana depan sudut B. Ingat-ingat ya itu ya. Di depan sudut B namanya sisi B. Di depan sudut A, sisi A. Di depan sudut C, sisi C. Itu ya. Nah, kita anggap B-nya ini sebagai alas, maka tingginya, garis tinggi segitiganya itu H. Oke, garis tinggi itu yang melalui titik puncak dan tegak lurus sisi alas, itu garis tinggi. Nah, ada pertanyaan ketika segitiganya seperti ini saya asal ya. Nah, misalnya segitiganya seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Ini misalnya sebagai alas, garis tingginya adalah tetap sama definisinya, melalui titik puncak
dan tegak lurus sisi alas. Nah, ini gimana? Nah, ini kasih garis pertolongan biasanya. Ini hanya contoh lain ya, ketika membentuk segitiganya kok miring seperti ini garis pertolongan, melalui titik puncak, tegak lurus, sisi alas. Nah, ini tinggi, merupakan tinggi dari segitiga ini. Itu ya, meskipun miring nggak apa-apa, tapi dia di luar segitiga. Itu tingginya, oke. Itu alas kali tinggi dalam segitiga, oke. Nah, kembali lagi ke sini ya. Itu tadi saya hanya kasih contoh ketika segitiganya miring. Kemudian untuk yang kembali ke sini tadi, sisi B kita anggap sebagai alas, yaitu B kali tingginya di sini itu H. Nah, kembali lagi ke perbandingan trigonometri. Sisi H, atau kita fokusnya bisa dari sisi C dulu ya. Ingat perbandingan sin. Oke, kita akan mencari H. Hanya bagaimana tingginya. Oke, kita ingat sudut, kita fokusnya sudut C, kita ingat-ingat perbandingan sin. Sin C. Oke, sin demi depannya H, miringnya A. Maka dari sini kita bisa dapatkan hanya adalah A kali sin C. Nah, ini kita dapatkan tingginya. A sin C. Berarti di sini bisa saya tulis A kali sin C. Itu. Oke. Atau bisa juga ketika kita fokusnya sin A. Sin sudut A. Di sini. Ini dengan cara lain ya, tapi sama aja. Sin demi depannya H, miringnya C. Maka H bisa didapat C kali sin A. Oke. Itu ya, jadi luas segitiganya juga bisa kita tulis menjadi setengah kali B kali C sin A. Itu. Kalau bisa kalian lihat di sini, perhatikan di sini, pasti ketika dia sin sudut A, maka yang diketahui sisi lainnya yaitu B sama C. Ketika sin C, maka yang diketahui sisi lainnya A sama B. Gitu. Maka luas segitiga di sini bisa kita peroleh dari setengah kali A-nya saya taruh depan ya. A kali B sin C. Atau setengah misalnya B kali C sin, berarti sisi B, sisi C yang belum A ya, berarti sin A. Gitu. Begitu pula dengan ketika depannya AB, BC, AC. Maka yang belakang sin B. Itu. Ini menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi, ya, sisi A. Misal contoh yang pertama ya, sisi A, sisi B. Berarti sisi A, sisi B itu yang diketahui dan sudutnya sin C. Nah, sesuai ya. Dua sisi dan sudut di tengahnya atau yang diapit. Sisi A, sisi B, sisi C di tengahnya. Itu kita menggunakan rumus ini. Oke. Itu. Perhatikan ya, yang diketahui sama dengan aturan cos. Dua sisi dan sudut di tengahnya. Itu. Oke, pahami ya. Dalam belajar memiliki rangkuman, apa yang kalian pahami, kalian buat catatan, itu juga bagus. Oke. Langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal. Tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui sudut A 30 derajat, sisi B 4, dan sisi C 15. Oke, salah satu permasalahan kadang siswa bingung jika atau ketika soalnya hanya soalnya itu nggak ada gambarnya, itu cuma tulisan, itu agak kadang biasanya agak sedikit bingung. Nah, kalian bisa membuat sketsa sembarang segitiga, itu hanya untuk membantu saja. Misalnya sekarang namanya segitiga ABC, ini sembarang ya. Apabila diketahui sudut A
30 derajat. Sisi B itu depan sudut B, itu 4. Sisi C depan sudut C, itu 15. Nah, sesuai kan? Diketahui dua sisi dan sudut di tengahnya. Wah, ini bisa dicari luasnya. Berarti pakai luas segitiga ABC-nya. Sisinya yang diketahui tadi B, setengahnya jangan lupa, setengah kali sisi B, sisi C. Lalu berarti kalau sudah ada sisi B, sisi C, berarti sinnya sin sudut A. Nah, sesuai ya. Kalau belum ya dicari. Oke, B-nya 4, C-nya 15, sin 30. Sudut istimewa jangan lupa. Itu akan selalu dipakai ya. Ini bisa disederhanakan. 30, sin 30-nya itu setengah ya. Maka diperoleh 15 cm persegi. Seperti itu ya penggunaannya. Diingat ciri-cirinya, identifikasinya. Dua sisi dan satu sudut di tengah. Oke, ingat-ingat ini. Oh ya, berarti kalau seperti itu kita bisa cari luasnya. Pakai yang cara pertama ini. Seperti itu, oke? Itu contoh soal dipahami. Ini hanya penggunaan rumus saja kalau sudah di sini ya. Oke, ada latihan soal kembali di sini. Nah, bisa kalian coba di sini, bisa kalian praktekkan bagaimana menentukan luas segitiganya dan lain sebagainya. Oke, bisa kalian coba sendiri ya. Nah, kapan-kapan nanti akan saya bahas, itu ada video berikutnya juga. Tuh, termasuk contoh seperti nomor 2 seperti ini. Dalam suatu lingkaran dengan jari-jari 10, berarti di sini jari-jarinya 10 semua. Ini saya berikan ilustrasi langsung di sampingnya biar lebih mudah. Ya kan, sisinya 10. Oke, dibuat segi 6 beraturan. Oh, berarti ini dihubungkan ini segi 6-nya beraturan. Ya. Segi 6 beraturan artinya sisinya semua sama. Itu di dalam lingkaran ada segi 6. Oke. Ya sudah ini. Sisi ini tahu, sisi ini tahu. Nah, sudut di tengahnya gimana? Nah, ini. Kita pakai sudut dalam satu lingkaran penuh itu berapa? 360 derajat kan? Nah, ini ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di mana semua segitiganya beraturan kan? Artinya sama. Bagi 6. 60 ya. Nah, maka seperti ini. Berarti kita peroleh sudutnya itu 60 derajat. Itu setiap segitiga. Berarti kan kalau kita sederhanakan, satu segitiganya seperti ini. Ini sisinya 10, ini sisinya 10, sininya 60 derajat. Nah, kalian bisa cari kan, dua sisi dan satu sudut di tengahnya. Nah, itu hanya untuk membantu. Tapi lebih ke untuk latihan kalian secara pribadi, silahkan dikerjakan, boleh dikerjakan. Itu. Oke, saya coba yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2 sudah saya bahas sedikit tadi di atas, berarti luas segitiganya setengah kali alas, setengah kali dua sisi yang diketahui ya, kali sin 60. Ini luas satu segitiga. Oke, hati-hati. Bisa sederhanakan 5, 50, sin 60 itu setengah akar 3. Ini bisa sederhanakan jadi 25 akar 3. Ini satu segitiga. Ya, hati-hati. Kadang ini sudah selesai terus dijawab. Misalnya soal pilihan ganda udah ada jawabannya ternyata salah. Hati-hati karena dia baru satu segitiga. Padahal ada segi 6 ya. Oke, luas segi 6-nya jadi 6 kali 25 akar 3. Itu.
berapa ini? 6 kali 25. 120 tambah 30 berarti 150. Tuh, luas segi 6 tersebut. Tuh ya, contoh nomor 2. Seperti itu. Nomor 1, nomor 3. Nah, bisa dicoba. Oke. Untuk latihan ya. Jadi dalam kalian melihat video juga kalian bisa belajar dan mencoba. Nanti bisa dicek jawabannya benar atau salah. Itu nanti akan saya lanjutkan. Mungkin bisa di video selanjutnya. Oke. Saya lanjutkan. Yang kedua, luas segitiga trigonometri. Oke, dalam trigonometri ya, diketahui ini yang 3 sudut tadi dan satu sisi atau satu rusuk. Jika diketahui 2 sudut, berarti 3 sudutnya semua tahu. Oke, ingat tadi luas segitiga dari materi sebelumnya, misal setengah kali A kali B sin C. Itu ya. Nah, di sini ada kata-kata ingat aturan sinus. Oke, aturan sinus ya. Kenapa di situ dikatakan ingat aturan sinus? Oke, kita lihat bagaimana caranya. Aturan sinus itu A per sin A. B per sin B. C per sin C. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk yang materi ini bisa kita gunakan aturan sinus. Oke, berarti A-nya dulu. A-nya bisa kita pakai dari A sin A. Karena yang diketahui sin C, kita pakai C sin C. Oke, maka untuk mencari A, berarti C kali sin A dibagi sin C. Oke, ini yang pertama. Nah, kedua kita akan cari yang B-nya. Ini sin B, kita pakai C sin C lagi. Berarti kita mau mencari sisi B, maka didapat C kali sin B per C. Itu ya. Kita sudah dapat 2 yang kita perlukan. Maka diperoleh setengah A-nya itu C sin A per sin C. B-nya C sin B per C. Sin C ini ya. Sin C, sin C. Ini masih dikali dengan sin C. Oke, maka kita peroleh apa? Nah, ini C perkalian C 2 kali ya, berarti C kuadrat. Oke, C kuadrat. Setengahnya nanti ditulis belakang nggak apa-apa. Kali sin A, kali sin B. Nah, ini sin C-nya di bawah ada 1, di atas ada 1, bisa kita sederhanakan. Oke, per tadi setengah ya, 1 ikut atas, 2-nya ikut bawah. 2 sin C. Ini, selesai. Ini jika diketahui ketiga sudut, sudutnya A, B, C. Oke. Dan satu sisi C. Oke, satu sisi C. Nah, ini diketahui 3 sudut dan satu sisi C. Nanti secara analog ya, dengan cara yang sama kita akan peroleh juga luas segitiganya. Ketika ini yang diketahui sisi C, ya udah sama aja ya, maka sin C-nya di bawah. Berarti ketika diketahui B kuadrat, berarti ini sin lainnya ya, sin A dan sin C per 2 kali sin B. Seperti itu. Berarti analog juga cara yang sama, kalau di sini A kuadrat berarti sin B sin C per 2 kali sin A.
Seperti itu. Oke, maka kita peroleh rumus berikut. Ya, ini jika diketahui 3 sudut dan 1 rusuk. Tadi ingat-ingat, meskipun hanya 2 sudut yang diketahui, sudut yang satunya bisa kita cari pakai 180 min sudut 1 tambah sudut kedua yang diketahui. Oke, pakai apa? Teori jumlah sudut dalam segitiga. Itu bisa menggunakan cara ini. Oke, kita bisa lanjut ke contoh soal ya. Kita coba ini. Nih, biar lebih mengerjakannya lebih enak, saya perlihatkan juga di sana ya. Hitungan luas segitiga jika diketahui. Nah, ini seperti biasa kita sketsakan agar lebih mudah. Sudut, ayo kita kasih nama. Sudut B-nya 120. Nah, itu lancip, ini namanya sketsa ya. Gambar saya lancip tapi di sini 120. Nggak apa-apa. Ini kita sketsa untuk mempermudah kita mengerjakan. Itu. Sudut C-nya 30. Sudut A-nya maka bisa dicari. 180 dikurangi 120 tambah 30 kan. Maka 180 dikurangi 150. Didapat 30. Ini berarti di sini sisinya 30 derajat. Itu. Dan sisi A, depan sudut A-nya 12. Nah, kalau yang diketahui ketiga sudut sama satu sisi, kita bisa cari luas segitiganya. Berarti yang diketahui kan sisi A ini. Berarti A kuadrat. Kali sudut yang lain berarti sin B. Sin B-nya 120. Sin B saya tulis dulu ya. Untuk mengingat-ingat rumusnya. Nah, karena di sini A kuadrat, berarti bawahnya 2 kali sin A. Oke, kita terapkan. 12 kuadrat kali sin B sin 120 kali sin C sin 30 per 2 kali sin A. Hanya sin 30. Itu ya, derajat. Ya, sudah. Ini 144 sin 120. Ingat sudut berelasi ya. Dia sama dengan sin 180 min 60. Nah, dia di kuadran 2, nilai sinnya positif. Sin berapa? Jadinya sin 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Oke, tentang sudut relasi bisa dicek dalam video sebelumnya. Ada sudut berelasi. Oke, berarti di sini diisi setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Oke, berarti ini setengah juga ya. Oke, maaf. Oke. Bisa saya naikkan. 2 disederhanakan. Ini 144 ini kalau dibagi 2 jadi 572. Oke, dibagi 2 lagi ya. 36. Maka diperoleh 36 akar 3. Itu ya, tinggal 36 sama akar 3-nya, 36 akar 3. Oke, kalau tadi satuannya cm, berarti luasnya cm kuadrat. Seperti itu contohnya ya. Dilihat sisi apa yang diketahui. Kalau sisi B, berarti B kuadrat, B kuadrat, sin yang lainnya, sin A, sin C, per 2 kali sin B. Ini contoh lain. Ingat-ingat itu ya, dibiasakan. Kemudian yang berikutnya ya, saya lanjutkan. Nah, yang ini langsung saya berikan ya, karena buktinya cukup panjang. Tapi bisa kalian lihat, oke, dalam buktinya dapat dilihat di buku Erlangga 1B, karangan Sukino, halaman 192 itu ada. Tapi di sini saya langsung pakai, saya gunakan di sini. Ini ketika kita mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Oke, ketika ketiga sisinya kita tahu dalam bentuk apapun segitiganya, mau segitiga ini kita tahu A, B, C, lalu panjangnya, kita bisa mencari
apa itu luasnya, luas segitiganya. Seperti itu. Oke. Luas segitiga ABC sama dengan akar dari S dikali S min A, sisi A, dikali S min B, dikali S min C. Oke, yang konsep baru di sini mungkin S ya. Dengan S-nya itu apa? Setengah kali A tambah B tambah C. Yaitu setengah keliling dari segitiga. Jadi, sisi A, sisi B, sisi C, itu kalian tambahkan. Dibagi 2, itu S. Setengah keliling. Oke. Kemudian itu digunakan ke rumus ini. Ingat-ingat ya, akar dari S dikali S min A dikali S min B kali S min C. Itu. Dipahami bentuk rumusnya, oke. Itu ketika sisinya diketahui ya, sudutnya kita nggak tahu. Nah, langsung saja ke contoh. Oke, ingat-ingat tadi, luas segitiganya, akar dari S kali S min A, S min B, S min C. Oke, ini diketahui segitiga ABC sembarang, saya juga sketsa saja. Panjang sisi A5, sisi B6, sisi C7. Hitunglah luas. Nah, ketiga sisinya diketahui. Langsung ditanya luasnya pakai rumus itu. Tapi kita cari dulu S-nya ya. Setengah kali 5 tambah 6 tambah 7. Oke. Ini 11 tambah 7, 18. Berarti kita peroleh 9 ya S-nya. Oke. Maka luas segitiganya akar dari 9 dikali 9 min 5, 9 min 6, 9 min 7. Itu ya. Maka kita peroleh 9 kali 4 kali 3 kali 2. Akar dari 4 kali 3, 12 kali 2, 24. 9 kali 24. Oke, 9-nya tidak saya apa-apakan dulu atau ini bisa langsung disederhanakan ya sebenarnya ya. Oke, berarti bisa dari 9 kali 4 kali 6. Ini saya jabarkan lagi untuk apa? Biar disederhanakannya mudah. Akar 9 kan bisa 3. Akar 4 berapa? 2. Akar 6-nya nggak bisa, itu tulis akar 6. 3 kali 2, 6. Akar 6. Selesai. Sentimeter persegi. Seperti itu contohnya ya. Hanya menyederhanakan bentuk akarnya saja tadi. Saya untuk mempermudahnya itu 9 kali 4 kali 6. Itu ya. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar dalam video saya sebelumnya juga ada. Oke, kalau mau belajar kalian masih kesulitan menyederhanakan bentuk akar, bisa dicek pada video saya sebelumnya. Oke. Nah, saatnya rangkuman. Penting ya rangkuman untuk kita merangkum apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ketika diketahui 2 sisi dan 1 sudut di tengah, ya kan? Ya, ingat tadi luas segitiganya jadi apa? Setengah A kali B kali sin C. Nah, yang tadi ya, diingat-ingat lagi. Terus 3 sudut, 1 sisi. Ingat, luas segitiganya jadi apa ini? Ketika yang diketahui A kuadrat, sisi A-nya berarti A kuadrat, sisi sudut lainnya sin B sin C per 2 kali sin A. Dan seterusnya ya pengembangannya. Terus ketiga sisi. Jika diketahui ketiga sisi, maka yang barusan luas segitiganya sama dengan S min A, S min B, S min C.
di mana S-nya adalah setengah A plus B plus C, setengah kelilingnya. Gitu ya, yang telah kita pelajari pada video ini ada latihan soalnya juga. Bisa kalian coba juga setelah kalian mempelajari, memahami contoh-contoh yang saya berikan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Ya, bisa kalian coba berlatih. Karena belajar tanpa dipraktekkan nanti akan mudah lupa. Oke, dipahami, dicoba. Oke, di sini ada latihan soal saya berikan hanya untuk melatih kalian untuk jadi lebih baik lagi. Kalian coba 4 soal untuk latihan. Tuh ya. Dengan saya coba untuk membahasnya di video berikutnya untuk latihan kalian untuk mengecek benar salah. Oke, bisa dicoba 4 soal ini untuk menambah pengetahuan, mempersiapkan ujian mungkin ya di ujian semester. Oke, sekian dari saya. Kalau sudah, nanti bisa dicoba, akan saya bahas pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih.